Ledakan. Sinar cahaya ilahi ini membawa aura yang menakutkan, perkasa dan perkasa, melintasi wilayah yang tak ada habisnya, dan segera tiba di luar 13-3 wilayah selatan. Itu adalah 13-3 wilayah selatan. Nah, mengapa sudut laut semesta selatan kita yang tandus dan hampir terlupakan ini tiba-tiba dibangkitkan oleh kekuatan yang begitu menakutkan? Pandangan ini mengarah ke 13-3 wilayah selatan, karena melintasi wilayah yang tak berujung, jadi tatapan ini tidak menemukan situasi sebenarnya di 13 wilayah selatan. Tapi hanya bergumam pada dirinya sendiri, menunjukkan ketidakpercayaan. Fluktuasi ruang dan waktu yang mengerikan ini jauh lebih aneh daripada banyak kekuatan lain yang pernah kita lihat sebelumnya. Mungkinkah harta karun istimewa telah lahir di 13 wilayah selatan? Terdengar gumaman, membuat sepasang mata yang dalam tampak mencurigakan di kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Selain kemungkinan ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Saat ini, inti dari kekuatan kuno ini, dikelilingi oleh segunung mayat dan lautan darah. Tak terhitung banyaknya mayat purba sebesar bintang yang tidur nyenyak di sini, mayat kuno ini memiliki warna berbeda dan memancarkan segala jenis aura mayat yang menakutkan. Ada yang perunggu, paling banyak jumlahnya, dan padat, seperti kapal perang besar yang tergantung di langit berbintang kuno. Ada pula yang berwarna putih dan perak, jumlahnya sedikit lebih sedikit, tetapi aura yang mereka pancarkan bahkan lebih menakutkan. Terakhir, di intinya, ada beberapa mayat kuno berwarna emas. Mayat kuno ini tertidur di sini. Di setiap tekstur kulit, ada cahaya yang mengalir dari jalan, yang sangat menakutkan. Ledakan, raungan gemuruh datang dari negara yang terdiri dari mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya. Saat berikutnya, mayat kuno yang memancarkan warna ungu dan emas duduk langsung dari peti mati kuno, meledak dengan cahaya ilahi yang membumbung ke langit. Meledak dari peti mati ini. Kemarilah. Saat mayat kuno ungu emas itu duduk, sebuah suara keras datang dari perutnya, mengguncang langit dan menyebabkan kekosongan di empat arah bergetar. Di kejauhan, mayat emas kuno muncul di kehampaan dalam sekejap, berlutut dengan satu kaki. Di tangan mayat kuno emas ini, sebenarnya ada sebuah planet yang rusak. Di planet itu, banyak makhluk mati dalam kesakitan dan meratap. Energi mayat keluar dari mayat makhluk-makhluk ini setelah kematian dan dihirup oleh mayat kuno emas ini perut. Akhirnya, bang, mayat emas kuno ini mengunyah planet yang rusak, dan makhluk di mulutnya berubah menjadi makanan di perutnya, memperkuat energi mayatnya. Tuan, apa perintahmu? Setelah menelan mayat semua makhluk hidup, mayat kuno emas itu berkata dengan hormat kepada mayat kuno ungu emas yang melayang di atas peti mati. Anda telah memantau wilayah bintang alam semesta selatan dan mengirimkan semua informasi tentang wilayah bintang selatan kepada Tuhan. Kata mayat kuno berwarna ungu emas. Negara mayat. Wilayah yang luas ini terdiri dari 108 wilayah bintang laut alam semesta selatan, dan 108 wilayah bintang laut alam semesta selatan ini ditempati oleh kerajaan mayat. Kerajaan mayat ini berjarak 13 mil dari alam semesta selatan di wilayah bintang. Ya, penguasa kerajaan. Sesaat kemudian, mayat kuno emas telah mengirimkan informasi tentang 13-3 wilayah selatan. Hah, ini hanya wilayah terlantar yang sangat terpencil. Hanya ada satu bawahan legiun bayang. Mayat ungu emas kuno ini dengan cepat mengambil beberapa informasi tentang 13-3 wilayah selatan dan menemukan bahwa planet ini meskipun domainnya sangat ekstrim. Kuno, hampir tidak ada rasa keberadaannya selama zaman yang tak terhitung jumlahnya. Integrasi paling awal ke laut semesta selatan disebabkan oleh lahirnya 3 sosok transenden dan bergabung dengan legiun bayang. Namun, sebagai pemimpin kerajaan mayat laut di alam semesta selatan, menurutnya, patung triplet transenden tidak mampu menimbulkan gerakan yang begitu mengerikan. Apalagi mengeluarkan aura yang membuatnya berdenyut-denyut. Itu salah. Tiba-tiba, keberadaan menakutkan ini menemukan informasi lain. Belum lama ini, kelompok tentara bayaran hukuman surgawi muncul di dekat wilayah kerajaan mayat kita, dan kemudian menghilang di dekat daerah ini. Mungkinkah itu adalah tentara bayaran hukuman surgawi? Grup Korps telah memasuki 13 wilayah selatan. Alisnya sedikit mengernyit.
Meskipun kelompok tentara bayaran hukuman surga sangat tidak mencolok, sebagai pemimpin kerajaan mayat, dia tahu bahwa di balik kelompok tentara bayaran hukuman surga ada kekuatan kuno tertentu dari laut semesta. Namun, bahkan dengan kekuatan kelompok tentara bayaran hukuman surgawi, tidak mungkin menyebabkan fluktuasi aneh seperti itu untuk membangunkannya langsung dari tidur nyenyaknya. Ia masih dapat dengan jelas merasakan nafas itu sampai sekarang hati sebenarnya ada kegelisahan yang kuat. Mungkinkah ada semacam harta karun dari alam semesta kuno, di 13 wilayah selatan? Terdengar gumaman, dan pemimpin kerajaan mayat sedikit mengernyit. Ayo pergi dan lihat, tidak peduli fluktuasi apa ini, pemimpin negara kita harus segera mencari tahu dan tidak boleh membiarkan kekuatan lain di laut semesta selatan mengambil alih. Peti mati itu memancarkan aura mayat kuno dan dengan cepat bergerak menuju 13 wilayah selatan. Ketika peti mati itu menghilang ke dalam lubang cacing kosmik, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya seperti kapal di langit berbintang kuno ini. Seperti kapal perang yang tergeletak datar di alam semesta yang gelap, ia perlahan melayang dan diikuti ke dalam lubang cacing. Pasukan mayat kuno. Ini adalah kekuatan terkuat dari pemimpin kerajaan mayat, dan juga merupakan fondasi dan jaminan terkuat bagi kerajaan mayat untuk dapat berdiri di laut semesta selatan selama bertahun-tahun. Dan ketika pemimpin kerajaan mayat dan banyak bawahannya dengan cepat pergi ke wilayah ke-13 selatan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Alam semesta awal. Setelah Qin Chen bergabung dengan asal, ia terus berkembang. Jika seluruh alam semesta awal pada awalnya seperti bola kaca, maka alam semesta awal saat ini seperti balon yang diledakkan dengan cepat meremas keluar. Akhirnya mencapai titik kritis tertentu. Alam semesta awal langsung meledak melalui jangkauan lubang hitam Gaia, meledak melalui tahun cahaya yang tak terhitung jumlahnya di luar alam semesta awal. Seperti ikan mas yang melompat keluar dari gerbang naga, tiba di wilayah ke-13 selatan dalam sekejap. Ledakan. Seluruh alam semesta awal tiba-tiba meninggalkan wilayah alam semesta aslinya, seperti seekor ikan memasuki laut dan seekor burung memasuki langit. Alam semesta awal ini akhirnya memasuki lautan luas alam semesta yang utuh. Pada saat alam semesta awal benar-benar memasuki laut kosmik, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 13 wilayah selatan tertarik. Tidak hanya 13 wilayah selatan, tetapi juga laut semesta selatan di luar 13 wilayah selatan, juga terus-menerus tertarik. Menarik kekuatan yang menakutkan. Alam semesta awal seperti lubang hitam kuno, yang dengan liar melahap kekuatan seluruh lautan kosmik. Kekuatan apa yang bisa memicu perubahan mengerikan seperti itu? Ledakan. Getaran yang hebat, getarannya menyebar. Kali ini, fluktuasinya bahkan lebih mengerikan. Tidak hanya dirasakan oleh kerajaan mayat terdekat, tetapi juga beberapa kekuatan kuno di sekitar wilayah bintang 13 selatan semuanya memperhatikan fluktuasi ini. Hah! Seekor binatang purba berwarna abu-abu kecoklatan yang ular seperti kadal terbang perlahan di kehampaan. Dikatakan lambat, tetapi kecepatannya sangat menakjubkan. Ia meninggalkan cahaya di belakangnya dan lubang hitam, semuanya hancur karenanya. Ketika bintang-bintang neutron keras itu menghantam binatang aneh ini, mereka langsung pecah seperti gelembung sabun. Komodo. Binatang buas yang sangat menakutkan di laut kosmik, kelompok ini sangat langka, tetapi sangat kuat. Binatang komodo biasa dilahirkan dalam keadaan transendensi, dan begitu mereka mencapai usia dewasa, mereka mencapai puncak keadaan transendensi. Dan yang terbaik di antara mereka mampu memasuki alam Kaisar Agung dalam satu gerakan setelah menerima warisan darah dan teknik rahasia. Binatang komodo di depan saya adalah binatang komodo setingkat Kaisar. Meski baru dalam tahap awal level Kaisar Agung, identitas khusus hewan komodo memungkinkannya berjalan di laut kosmik ini tanpa takut menghadapi bahaya. Pada saat ini, pupil emas gelap binatang komodo ini tiba-tiba berkedip. Ada fluktuasi. Ia segera menemukan fluktuasi kuat yang datang dari ujung alam semesta. Kekuatan ini, binatang komodo ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Sebab, darah di tubuhnya terasa sedikit berfluktuasi, dan ada rasa berdenyut-denyut di bawah nafasnya. Ia adalah binatang komodo, kesayangan alam semesta. Ia terlepas sejak lahir dan memiliki garis keturunan yang luar biasa. Untung,
Benar-benar bagus. Ayo pergi. Binatang komodo ini segera berteleportasi dan bergegas menuju sasaran. Ini dia. Setelah berteleportasi, dia melihat sekilas pasukan penguasa kerajaan mayat di lubang cacing yang tak berujung, tapi dia tidak takut dan mengikutinya dari dekat. Tidak hanya binatang komodo dan pemimpin kerajaan mayat, tetapi juga beberapa makhluk teratas di wilayah Laut Kosmik Selatan saat ini, juga sedikit banyak merasakan aura ini. Dan mereka semua merasakan atau mendatanginya. Saat ini, 13 wilayah selatan. Klan Tuoba, Rumah Anyou, Klan Kegelapan, Sekte Linglong Shen dan kekuatan transenden lainnya. Banyak orang kuat yang merasa takut setelah kelompok tentara bayaran hukuman surga memasuki alam semesta awal yang lain dari kelompok tentara bayaran hukuman surga. Masing-masing diam-diam berdenyut, dan ketika mereka gugup, mereka melihat alam semesta awal yang tiba-tiba mengembang. Alam semesta awal yang sangat besar dan bergulir di kejauhan mengembang di wilayah yang luas ini. Detasemen di seluruh 33 domain selatan semuanya merasakan perubahan di alam semesta awal, dan bergegas satu demi satu, melihat ke depan dengan kaget. Itu adalah alam semesta awal. Alam semesta awal yang dikendalikan oleh Master Chen sebenarnya melompat keluar dari lautan kosmik. Mungkinkah asal mulanya menyatu? Tetapi mengapa alam semesta awal ini begitu besar dan menakutkan? Saat itu gelap, klan tersebut melarikan diri dan mendirikan benua hitam. Tampaknya jauh lebih kecil dari alam semesta awal ini, bukan? Tuoba Xiongba dan orang-orang kuat lainnya memandang ke depan dengan jantung berdebar, memandang dengan tidak percaya pada alam semesta awal yang terus berkembang. Di depan mereka, alam semesta awal saat ini hampir memberi mereka aura yang menakutkan dan menyedihkan. Ledakan. Pada saat ini, gempa bumi dahsyat datang dari luar wilayah 33 selatan, dan aura kuno dan menakutkan datang secara langsung. Bab 5732. Apa-apaan ini? Panggilan. Seolah-olah keluar dari sungai kuno, aura menakutkan turun ke 13 wilayah selatan dalam sekejap, membentuk fluktuasi yang menakutkan di jalan tersebut. Ledakan. Karena begitu banyak aura menakutkan yang tiba-tiba muncul di seluruh wilayah bintang 33 selatan, aura jalan tak berujung melonjak. Dan beberapa hantu yang memancarkan aura menakutkan turun secara langsung, menyebabkan seluruh wilayah bintang 33 selatan berguncang dengan hebat. Kekuatan yang sangat menakutkan, orang kuat macam apa yang telah datang. Tuoba Xiongba dan orang kuat lainnya dari 13 wilayah selatan menoleh dengan ngeri saat ini tampak seperti jurang maut. Pupil matanya berdiri di ujung lautan dan langit alam semesta yang tak berujung. Ketika mata mereka bertemu dengan sepasang mata itu, terdengar suara gemuruh, dan pikiran Tuoba Xiongba dan yang lainnya seperti gunung berapi yang meletus. Takut. Ditatap oleh sepasang mata itu, inti dari tubuh Tuoba Xiongba membeku dan nafas mereka terhenti, seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam kematian otak dalam sekejap. Yah, meskipun terpisah dari beberapa semut, itu memang tempat yang terpencil. Sebuah suara dingin terdengar di langit berbintang di alam semesta. Itu adalah suara penguasa kerajaan mayat yang dibawa oleh murid-murid ungu emasnya aura kematian, dan dia bisa melihatnya sekilas. Dia mengunjungi seluruh 13 wilayah selatan dan berkata dengan tenang, tempat ini terlalu tandus. Pantas saja tempat ini tidak dihuni selama begitu banyak zaman. Tempat seperti itu tidak ada, bahkan memenuhi syarat untuk diubah menjadi negara mayatku. Itu hanya bisa menjadi mayat kuno di bawah komandoku. Nutrisi. Tubuh penguasa kerajaan mayat masuk ke wilayah bintang 33 selatan selangkah demi selangkah, dan dengan abang. Kekosongan seluruh wilayah bintang 33 selatan terbakar hebat. Pasukan mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya memasuki area ini, dan aura mayat yang menakutkan memenuhi udara. Semua kekosongan di area tepi sisi itu segera menjadi rusak, dan aura mayat melonjak ke langit, seolah-olah telah menjadi sebuah tempat pemakaman jenazah. Mayat Tuan, kamu masih sangat menyebalkan, Pak Tua. Pergi. Jangan menodai tubuhku. Pada saat ini, suara keras bergema, dan dalam kehampaan yang tak berujung, seorang pria kekar berjalan keluar. Pria itu berkepala telanjang dan lingkaran cahaya kuning kuno yang aneh mengalir di sekujur tubuhnya.
Lingkaran cahaya kuning kuno ini seolah-olah berasal dari keabadian Dao Agung semesta yang tidak berubah dan nyanyian Sansekerta dari berbagai suara Hongzong dan Dalu sebenarnya memblokir penyebaran energi mayat sekaligus. Hal ini juga mencegah pembakaran wilayah ke-13 selatan. Suara Sansekerta yang tak terhitung jumlahnya beredar di kehampaan. Setelah bersentuhan dengan lingkaran cahaya kuning kuno, beberapa mayat perunggu kuno di tepinya benar-benar membuka mata mereka satu persatu, menunjukkan tanda-tanda rasa sakit ganas. Seperti hantu pada umumnya. Hah, Si Nantian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pemimpin negara kami takut padamu? Percaya atau tidak, pemimpin kami membobol kerajaan Nando Buddha Anda dan mengubah negara Nando Buddha Anda menjadi dojo kerajaan mayat kami. Melihat ulah pria botak ini, pemimpin kerajaan mayat pun geram. Dengan dengungan, energi mayat mengepul, langsung menekan aura pria botak tersebut, melindungi sejumlah besar mayat perunggu kuno di bawah komandonya. Namun masih ada sejumlah kecil mayat perunggu kuno yang benar-benar bersinar dengan cahaya kemasan. Mereka duduk bersila dan dengan cepat terbakar dan berubah menjadi abu. Ini adalah transendensi. Mayat kuno perunggu adalah boneka mayat kuno yang telah melampaui alam. Ia tidak mampu menahan jalan Sansekerta milik pria botak itu. Jika tidak dihentikan oleh pemimpin kerajaan mayat, mayat kuno yang tak terhitung jumlahnya akan langsung dilampaui. Hahaha, aku, Si Nantian, akan takut padamu. Pria botak itu tertawa keras, memegang tongkat Zen di tangannya. Staf Zen bersinar dengan cahaya ilahi, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya di 30 selatan. Tiga alam duduk bersila dan mulai bernyanyi. Bahkan beberapa bayi yang baru lahir dan belum bisa berdiri atau duduk sama sekali sedang duduk bersila saat ini. Para pelantunnya mengoceh dan taat. Kaisar, pada tingkat ini, tubuh fisik bertransformasi dari Dao Agung, dan telah lama lebih unggul dari makhluk hidup biasa. Di mata mereka, makhluk hidup di hadapan mereka tidak lagi setingkat dengan mereka, melainkan sejenis makanan dan beberapa jenis nutrisi. Tidak dapat menimbulkan rasa kasihan atau simpati. Sama seperti manusia, apakah mereka akan bersimpati dengan nasi, semangka dan biji-bijian serta buah-buahan lainnya? Ledakan, energi mayat dan cahaya Buddha bertabrakan, saat kedua belah pihak saling menatap dengan penuh semangat dan ingin bersaing satu sama lain. Ada bunyi klik, tubuh besar yang menakutkan menyerbu masuk dari langit berbintang yang luas. Ini adalah binatang raksasa dengan tubuh besar, seperti benteng perang, dan aura yang terpancar darinya memantulkan langit dengan megah, menghadapi pemimpin kerajaan mayat, Si Nantian. Selain itu, ada juga hantu yang datang dari luar wilayah bintang ke-13 selatan, menatap tempat ini. Itu adalah kekuatan kuno lainnya, dan yang kuat telah datang dan mengamati tempat ini. Pada tingkat Kaisar Agung, tubuh fisik diubah dari Dao Agung, yang dapat mencerminkan langit. Sekalipun itu hanya seekor semut, begitu Anda menjadi Kaisar Agung, meskipun tubuh fisik masih sangat kecil. Itu nafas Dao besar cukup untuk memenuhi wilayah tak berujung dan berubah menjadi kehampaan yang menakutkan. Bayangan itu menghancurkan galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Komodo, melihat binatang raksasa ini, penguasa kerajaan mayat dan Si Nantian mengecilkan pupil mereka dan berhenti berkelahi satu sama lain. Binatang buas raksasa ini bukanlah manusia kuat dari bintang-bintang di dekat laut semesta selatan, melainkan penjelajah asing. Mereka seharusnya adalah binatang yang sendirian, namun karena takut akan teror dari suku Komodo, bahkan seekor binatang Komodo Modo pun, mereka tidak berani mengambilnya. Bertindak gegabah. Bahkan binatang Komodo manapun pun penuh dengan harta karun. Beberapa hantu menakutkan bermekaran di langit, semuanya kembali ke tujuan perjalanan mereka ke wilayah 13 bintang selatan, menatap ke kedalaman wilayah 13 bintang selatan. Di kejauhan, Tuoba Siongba dan yang lainnya melihat semua ini dengan mata ngeri, tapi mereka tidak bisa menahan sama sekali. Tingkat budidaya puncak tingkat kedua bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghentikan mereka di depan orang-orang kuat yang menakutkan ini. Eksistensi macam apa orang-orang ini? Dengan ketakutan di hati mereka, mereka hanya bisa melihat orang-orang kuat yang mencapai langit ini. Dan mata mereka tiba-tiba melihat sekilas awal dari lubang hitam Gaia, yang muncul di domain ke-13 selatan. Di atas alam semesta, pada saat ini,
alam semesta awal masih mengembang. Karena terlalu besar dan arus udara yang kacau bergejolak, pemimpin kerajaan mayat dan orang-orang kuat lainnya terkejut pada awalnya, tetapi tak lama kemudian. Murid-murid mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Itu adalah alam semesta awal. Alam semesta purba yang mengembang. Bagaimana mungkin, pemimpin kerajaan mayat dan orang-orang kuat lainnya menatap dengan mata terbelalak dan berkedip, tidak dapat mempercayainya sejenak. Bagaimana bisa ada alam semesta awal yang begitu besar? Ledakan, pikiran spiritual yang menakutkan menyapu, seperti badai, langsung memenuhi lingkup alam semesta yang mengembang di depan mereka. Namun yang mengejutkan mereka adalah dengan kekuatan mereka, pikiran ilahi tidak mampu menembus alam semesta awal dan memata-matai apa yang ada di dalamnya. Namun dilihat dari aura bola kosmik yang mengembang pesat di depan kita, ini jelas merupakan alam semesta awal yang baru saja melepaskan diri dari belenggu jalan raya. Menyatu dengan asal mula, dan lepas dari lautan kosmik. Ini terlalu besar. Bagaimana bisa ada alam semesta awal yang begitu menakutkan dan besar? Bagaimana bisa begitu besar setelah lepas dari laut kosmik? Dalam warisan peradaban kuno di Laut Kosmik Selatan, tidak pernah ada catatan apapun. Sulit dipercaya, tidak dapat dipercaya. Mustahil. Komodomon memandangi alam semesta awal di depannya dan juga ketakutan. Pupil emas gelapnya penuh dengan keterkejutan, ini. Ia memiliki asal-usul yang luar biasa. Di permukaan, ia terlihat seperti binatang komodo biasa, namun nyatanya, ia adalah eksistensi yang istimewa di antara binatang komodo, dan peluangnya besar. Jadi dia keluar untuk mengalami pengembaraan, tanpa takut menghadapi bahaya, dan tentu saja tahu banyak. Ketika klan komodo saya melampaui laut kosmik, hal itu menimbulkan sensasi yang sangat besar, tetapi dibandingkan dengan alam semesta awal di depan saya, auranya tampaknya sedikit lebih buruk. Bagaimana mungkin? Komodo Saroye menggelengkan kepalanya dalam keterkejutan. Keluarga saya telah melahirkan beberapa makhluk yang berdiri di puncak peradaban kuno. Dan beberapa telah melahirkan anak-anak yang ingin menyatu dengan aturan asli jalan tersebut, jadi mereka mencari beberapa alam semesta awal untuk digabungkan. Dan bahkan ada alam semesta awal yang dibudidayakan secara khusus untuk fusi, yang dapat digabungkan dibandingkan dengan alam semesta awal di depan saya. Ini hanyalah, alam semesta awal di depan saya masih mengembang dan belum sepenuhnya menetap. Namun, penglihatan Ishak Royal langsung terasa bahwa kengerian alam semesta awal di hadapannya benar-benar jauh melebihi ekspektasi mereka yang hadir, termasuk pemimpin kerajaan mayat. Begitu alam semesta awal ini tersebar, akan menimbulkan sensasi tidak hanya di Laut Semesta Selatan, tetapi juga di antara kekuatan-kekuatan kuno di seluruh Laut Semesta. Apa ini? Saroye merasa jika alam semesta asli di hadapannya ditelan, pasti bisa menyelesaikan warisan kelompoknya dan tidak perlu lagi mengembara. Tapi begitu idenya muncul, itu berbahaya. Bahaya yang sangat mengerikan melintas di benak Saroye, menyebabkannya bergerak-gerak hebat. Dengan keras, kekosongan di sekitar Saroye runtuh, membuat suara gemuruh. Pemimpin kerajaan mayat, Sinantian dan orang kuat lainnya semuanya memandang Saroye dengan curiga, apa yang salah dengan binatang komodo ini? Tapi mereka tidak mengetahui ketakutan yang tak ada habisnya di hati Saroye. Ada bahaya, bahaya yang tidak bisa diubah. Saroye memandang alam semesta awal di depannya dengan kaget. Ini adalah intuisi paling menakutkan di antara suku mereka. Rasanya jika ia berani menelan alam semesta awal di depannya, itu akan hidup mungkin dalam bahaya. Terlebih lagi, bahaya ini sangat mengerikan, dan bahkan kelompok etnis di baliknya tidak dapat mengatasinya. Apa ini? Saroye ketakutan. Pemimpin kerajaan mayat di samping akhirnya tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan memandang dengan rakus ke alam semesta awal di depannya. Tidak hanya alam semesta awal di depannya yang aneh, tetapi bahkan kesadaran spiritualnya pun tidak dapat dilihat dengan jelas. Itulah masalahnya. Boom! Mengikuti pemikiran spiritual penguasa kerajaan mayat. Mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya segera menghantam alam semesta awal yang mengembang seperti meteorit di seluruh langit. Hati semua orang tergerak saat menyaksikan adegan ini tanpa henti. Boom boom boom.
Mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya langsung memasuki alam semesta awal di depan semua orang di bawah pengawasan semua orang, tenggelam ke laut tanpa mengeluarkan suara. Bab 5733. Terlalu banyak dibayar. Apa yang terjadi? Banyak orang kuat mengerutkan kening dan melihat ke arah pemimpin kerajaan mayat. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali di antara mayat-mayat perunggu kuno yang tak terhitung jumlahnya yang sebelumnya dikirim oleh penguasa kerajaan mayat ke awal alam semesta di depan? Namun, tidak ada yang tahu bahwa pada saat ini, keraguan di hati pemimpin kerajaan mayat jauh lebih dalam daripada keraguan semua orang yang hadir. Menghilang. Pemimpin kerajaan mayat memandang kehampaan di depannya dengan tidak percaya, mencoba merasakan mayat perunggu kunonya, tetapi dalam persepsinya, mayat perunggu kuno itu sepertinya menghilang begitu saja, dan tidak ada berita sama sekali, tidak ada kontak sama sekali. Alam semesta awal. Qin Chen ditangguhkan di asalnya. Dia telah merasakan banyak aura menakutkan di 33 domain selatan sebelumnya, tetapi dia sedang dalam proses bergabung dengan aslinya. Tetapi dia bahkan tidak memperhatikan pikiran orang-orang ini. Titik. Meskipun pemimpin kerajaan mayat dan yang lainnya semuanya berada di alam Kaisar Agung, bagi Qin Chen, yang telah melihat banyak kaisar ilahi di dunia bawah dan bahkan berani melawan 4 kaisar agung, dia tidak memperhatikan beberapa kaisar awal sama sekali. Sekarang, dia tidak punya waktu untuk memperhatikan pihak lain, tetapi sepenuhnya tenggelam dalam integrasi dengan asal mula alam semesta yang asli. Saya tidak tahu berapa lama. Di seluruh alam semesta awal, semua cahaya menghilang. Qin Chen secara bertahap menjadi normal. Hah, dia juga sedikit bingung saat ini, baru saja, dia sepertinya telah melihat segala sesuatu di alam semesta awal dan kelahiran alam semesta awal sepertinya telah melihat alam semesta awal ini. Ketika alam semesta lahir, seolah-olah ia lahir dari dimensi yang lebih tinggi, memberikan perasaan yang sangat misterius kepada manusia. Segera, Qin Chen berhenti memikirkannya. Tubuh ilahi Daoku. Qin Chen Lian dengan hati-hati merasakan hasil perpaduan asal mula alam semesta asli ini. Dia mengepalkan tinjunya dan kekuatan sucinya bergetar. Meskipun budidaya Qin Chen masih dalam tahap awal kaisar puncak dunia saat ini, dia masih selangkah lagi dari kaisar tingkat menengah. Jauh, tapi ada ekspresi ekstasi di wajahnya. Pada level Qin Chen, dia memiliki kontrol yang sangat baik atas kekuatan. Ketika dia mengepalkan tinjunya, dia langsung merasa bahwa tubuh Dao ilahinya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya ketika tidak menyatu dengan asal mula alam semesta asli. 100 kali. 100 kali penuh, tidak lebih, tidak kurang. Setelah bergabung dengan alam semesta awal, tubuh ilahi Dao saya langsung mencapai level 100 kali sebelumnya. Langit. Ini sungguh mengerikan. Meskipun dikatakan bahwa wilayahnya telah meningkat, Qin Chen tahu betul bahwa dia belum meningkat secara besar-besaran, dia hanya beralih dari kaisar awal ke kaisar puncak awal. Secara umum, ketika seorang kaisar awal menerobos menjadi kaisar jangka menengah, peningkatannya hanya puluhan kali lipat, tetapi dia bahkan belum membuat terobosan. Dan sebenarnya telah meningkat 100 kali lipat. Ini sungguh mengerikan. Lalu berapa banyak yang akan dia tingkatkan setelah dia memasuki tahap tengah kaisar, dan berapa banyak yang akan dia tingkatkan hingga tahap akhir kaisar? Seberapa besar peningkatan yang akan dicapai? 10.000 kali. Alam yang sama, meningkat 10.000 kali lipat. Qin Chen bingung. Qin Chen dengan hati-hati menatap asal-usulnya. Setelah bergabung dengan alam semesta asli, kapasitas asalnya meningkat secara langsung 100 kali lipat, dan kekuatannya juga meningkat 100 kali lipat. Yang lebih menakutkan adalah jauh di dalam sumber ini, Qin Chen juga samar-samar merasakan sedikit kekuatan dimensi tinggi. Itu adalah kekuatan dimensi tinggi yang tidak mungkin salah. Qin Chen ingat bahwa dia telah menggabungkan keinginannya dan memasuki jurang maut, dan mengamati dewa utama jurang maut, Dewa Hades, dan kekuatan Guru Tao. Aura dimensi tinggi semacam itu sangat mirip dengan jejak kekuatan yang terdapat di tubuhnya. Tapi aku hanya berada di alam Kaisar Agung. Dan itu masih pada tahap awal dari alam Kaisar Puncak. Di luar alam Kaisar Puncak tahap awal, ada juga Kaisar tahap tengah, Kaisar tahap akhir, Kaisar Puncak,
dan bahkan Kaisar Dewa setengah langkah, dan bahkan Kaisar Dewa. Itu saja, dari Kaisar kuno senior, Qin Chen tahu dengan sangat jelas bahwa ketika dia mencapai alam Kaisar Dewa, masih ada jalan panjang sebelum dia bisa mengendalikan dimensi tinggi dikendalikan pada tahap selanjutnya dari jalur Kaisar Dewa. Dengan kata lain, dia, seorang Kaisar puncak tahap awal yang kecil, sebenarnya memiliki semacam kekuatan dimensi tinggi. Namun, Qin Chen juga mencoba memobilisasi kekuatan dimensi tinggi di tubuhnya, tetapi menemukan bahwa meskipun kekuatan dimensi tinggi ada, itu tidak berada di bawah kendalinya sama sekali. Kekuatan dimensi tinggi ini berasal dari asal mula alam semesta asli. Gumam Qin Chen, selain itu terbentuk setelah menggabungkan nafas dunia bawah. Qin Chen mengingat fusi sebelumnya dengan serius. Tapi bagaimanapun juga, kekuatan dimensi tinggi ini benar-benar ada. Sudah waktunya memperbaiki langit dan memperkuat alam semesta awal. Setelah mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, Qin Chen memahami keadaan alam semesta awal hanya dengan satu persepsi. Dia mengambil satu langkah ke depan. Suara mendesing. Dia berteleportasi langsung kembali ke surga. Di langit yang luas, di atas wilayah luas yang tak berujung, Qin Chen, mengenakan jubah hijau, muncul dari udara tipis. Surga, atur ulang. Qin Chen melihat ke bawah ke surga di bawah. Ledakan. Aura kekacauan yang tak ada habisnya tiba-tiba memenuhi langit. Beberapa tempat yang awalnya rusak dengan cepat diperbaiki pada saat ini. Wow! Kekuatan hukum yang tak ada habisnya tercurah, dan semua makhluk di surga merasa bahwa tingkat kehidupan mereka membuat lompatan gila. Kekuatan ini. Setelah Xiao Yao Supreme yang asli dan yang lainnya menerobos ke alam transenden, mereka selalu merasa seperti sedang ditekan. Tampaknya alam semesta awal tidak dapat menahan jumlah orang kuat yang mereka miliki, dan mereka akan melakukannya secara naluriah ditekan. Jika alam semesta awal diibaratkan sebagai sebuah rumah, maka keterpisahan adalah perasaan orang-orang di dalam rumah tersebut. Setelah Xiao Yao Zizun dan yang lainnya menerobos, mereka sudah mendekati ketinggian rumah tersebut hanya membungkuk. Tapi sekarang, semua pengekangan telah hilang, rumah telah hilang, dinding dan langit-langit di sekitarnya telah hilang. Dan yang muncul di hadapan mereka adalah langit cerah tanpa akhir yang terlihat. Perasaan pertumbuhan yang tidak disengaja memenuhi hati mereka. Dan, saat surga sedang diperbaiki, ledakan, asal-usul tubuh Xiao Yao Supreme dan yang lainnya mau tidak mau mulai meningkat. Gumpalan aura dunia bawah muncul, dan yin dan yang bergabung. Pada awalnya, alam semesta awal tidak dapat menyatu dengan dunia bawah karena perbedaan level antara keduanya terlalu jauh. Namun kini setelah menyatu dengan alam semesta awal asli Qin Chen, lokasi alam semesta awal dan dunia bawah sebenarnya sudah mulai menyatu. Titik petik 2, Fusi Yin dan Yang. Qin Chen terkejut, bukan karena nafas dunia bawah memasuki alam semesta awal, juga bukan karena nafas matahari dari alam semesta awal memasuki dunia bawah, tetapi persimpangan kedua dunia mulai menyatu secara perlahan. Ini, jika integrasi terus berlanjut seperti ini, akankah alam semesta asli pada akhirnya berubah menjadi dunia bawah, atau dunia bawah pada akhirnya akan berubah menjadi dunia bawah? Qin Chen terkejut. Dan fusi ini, bahkan Qin Chen, yang telah menyatu dengan asal mula alam semesta asli, tidak dapat menghentikannya. Su Hai. Kaisar kuno melihat pemandangan ini, dan jejak aura dimensi tinggi mengalir di sekitar tubuhnya. Dia memandang Qin Chen dalam kehampaan dan tidak bisa tidak kagum di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari orang yang mengatur situasi. Di alam Kaisar Agung, seseorang memiliki kekuatan dimensi tinggi. Haha, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kaisar kuno berkata dengan emosi, alangkah baiknya jika ada di belakang panggung. Pikirkan tentang diri Anda sendiri, seberapa besar usaha yang Anda lakukan untuk menguasai dimensi yang lebih tinggi, hanya sedikit yang mampu Anda pahami. Dan Anda juga harus memanfaatkan kesempatan lawan untuk mengintegrasikan aura dimensi tinggi yang dibentuk oleh alam semesta asli ke dalam. Memahami lebih banyak tentang dimensi yang lebih tinggi itu. Di sisi lain, Qin Chen tidak melakukan apapun, tetapi tubuh fisiknya sudah mulai menjadi lebih berdimensi. Meskipun dari segi alam, budidaya anak laki-laki itu jauh lebih lemah daripada 4 kaisar besar dunia bawah,
tetapi murni dari sudut pandang tubuh ilahi Dao. Tubuh Dewa Qin Chen sekarang jauh lebih menakutkan daripada 4 Kaisar Agung.